Katanya ini adalah mobil yang bakal jadi mobil paling laris di GJW 2025 ini. Toyota akhirnya ngeluarin Toyota Veloz Hybrid, versi hybridnya guys. Seperti apa mobilnya, makanya ikutin terus videonya. Jadi dengan meluncurnya versi hybrid ini, kalian nggak bisa beli Veloz yang versi bensin lagi. Kalau mau beli yang versi bensin ya belinya Avanza aja ya, bukan Veloz lagi guys. Dan dia keluar dengan 4 varian. Yang paling rendah itu adalah tipe V, di atasnya ada tipe Q, baru Q Modelista, dan yang paling tinggi ini di sebelah aku adalah tipe Q TSS Modelista. Jadi di sini kalian bisa dapat T-InTouch. Bedanya apa aja? Jadi kalau dari eksteriornya, di varian yang paling tertinggi ini dapat dual tone ya. Terus ada aksen-aksen yang lebih banyak sih di sini. Contohnya kayak di bumpernya ada guardnya, terus di side skirtnya itu ada tambahan-tambahan lagi warnanya hitam. Peleknya di sini warna hitam walaupun ukurannya juga sama ya. Sampai ke over fendernya dan juga door handle-nya itu dijadiin warna hitam. Tapi paling yang bikin bingung, ini kan udah hybrid ya mobilnya, tapi kenapa logo Toyotanya masih logo yang biasa bukan warna biru? Nah ini di belakangnya nih, seperti yang aku bilang tadi ada logo HEV-nya dan kita bakal cek bagasi ya. Dan belum elektrik ya, dia masih manual dan hidrolik. Terus di sini benar-benar sama persis dengan bagasi Veloz biasa dan ada lampunya. Lampunya tuh satu doang di bagian kiri. Baru di belakang ada tambahan-tambahan box kayak gini. Oke, kita sekarang ke bagian interiornya. Ini full black ya, dari dashboardnya terus ke pintunya bener-bener full black, ada aksen-aksen kayak karbon-karbon di sini. Dan yang paling penting di varian tertinggi ini kalian dapetin head unit berikut dengan T-InTouch-nya yang sama kayak Fortuner ya. Terus ada apa aja di sini? Udah bisa Android Auto, Apple CarPlay, terus kalian bisa telepon ke customer service juga, bisa ngecek e-money juga, dan ada kamera 360-nya. Sedangkan di bagian tengah, konsol tengahnya ini seperti apa? Karena ini sudah hybrid ya, ini jadi power ya, warnanya dibikin warna biru, temperatur AC di sini, dan ada tanda seat belt di sini. Terus transmisi, parking brake, auto hold, dan juga wireless charging. Tapi ada minusnya di bagian wireless charging karena dia bentuknya kotak, jadi untuk handphone yang agak besar nggak masuk. Kalau joknya semua variannya sama aja, jadi di pinggir-pinggirnya kulit sintetis dan di tengahnya pakai fabric. Untuk pengaturan kursinya, di driver maupun di passenger, dia sama-sama belum elektrik, masih manual semua. Karena yang versi tertinggi ini sudah include dengan TSS-nya, Toyota Safety Sense atau ADAS-nya ya. Ini di sebelah kanan ada buat adaptive cruise control-nya dan pengaturan setirnya sudah tilt dan teleskopik. Untuk speedometernya sebenarnya sama aja dengan Veloz biasa, cuman malah kayak Yaris Cross malahan nih, karena dia sudah ada indikator baterainya. Oke, sebenarnya untuk bagian row keduanya ini biasa aja ya, sama seperti Veloz biasa, joknya juga sama, dan di sini kalian dapat RSE layar belakangnya ya, dan ini bisa mirroring dengan si head unit di bagian depan karena dia sudah T-InTouch. Jadi kalian bisa ngelihat video juga dan di mirroring ke bagian belakang ini. Dan untuk AC-nya ini double blower dan dia di bagian atas juga. Dan di bagian tengah, di bagian konsolnya ini kalian bisa ada satu cup holder dan di bawah sini ada dua kabel USB-A. C nggak ada. Jadi gimana terkait mesinnya? Dia kan mesinnya pakai 2 NR HPL ya. Kita nggak tahu sebenarnya ini sama mesinnya dengan Yaris Cross atau enggak. Cuman kalau untuk baterainya dia sama. Tapi kalau ini mesin yang sama dengan Yaris Cross, untuk tenaganya dia mesin bensinnya 91 PS dan untuk tenaga dari motor listrik ya 57 kW. Sedangkan untuk torsinya dari mesin bensinnya itu 121 Nm dan torsi dari motor listriknya itu 141 Nm. Dan klaim konsumsi BBM-nya ini mereka bilang 26,8. Tapi itu kita pernah ngecek Yaris Cross aja daily, pemakaian daily itu kita dapetin konsumsi bensinnya 24,6 km per liter.
Nah, kalau yang ini adalah varian kedua dari bawah ya. Ini yang Q Hybrid. Bedanya kalau dari eksterior sebenarnya dia benar-benar sama persis dengan Veloz biasa. Terus masih ada kamera 360-nya juga. Dan bagian interiornya pun juga sama dengan Veloz biasa. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Kalau yang Q Hybrid ini dia nggak dapat layar belakang atau RSE-nya ya. Ya, jadi ini adalah varian terendah dari Toyota Veloz Hybrid yang tipe V Hybrid dan harganya ini 299 juta rupiah. Kalau dari eksteriornya dia sama aja, persis sama, dan di sini kalian dapetin head unit yang lebih kecil dimensinya ya. Terus nggak dapat RSE juga dan nggak ada kamera 360-nya. Tapi overall semuanya keseluruhan sama. Ya, jadi Toyota Veloz Hybrid untuk tipe paling rendahnya itu harganya dimulai dari 299 juta rupiah, tapi untuk pre-booking sampai akhir tahun 2025 ini aja. Sedangkan kalau untuk yang tipe paling tingginya, QTSS Modelista itu harganya sekitar 340 jutaan rupiah. Jadi gimana menurut kalian MPV terbaru dari Toyota, apalagi dia sudah bermesin hybrid, tentunya lebih irit lagi konsumsi BBM-nya. Kalau buat kalian yang udah tertarik-tarik sama mobil ini, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.